Orang yang melakukan keburukan tidak langsung dicatat oleh malaikat, tapi diberi jeda waktu untuk bertaubat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, rahmatnya sangat luas. Berkat kemurahan dan rahmatnya, orang yang berbuat satu kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 hingga 700. Sebaliknya, setiap orang yang berbuat satu kesalahan akan dihitung satu dosa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa setiap dosa yang dilakukan seseorang, maka malaikat pencatat dosa tidak akan mencatatnya langsung, tapi menunggu sampai 6 jam. Jika dalam rentang waktu itu dia tidak menyesal dan bertaubat, baru dicatat sebagai satu dosa. Benarkah demikian bahwa setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan seseorang itu tidak langsung dicatat, tapi ditunda hingga 6 jam? Memang ada sebagian ulama menjelaskan bahwa dosa tidak dicatat oleh malaikat sebelum 6 jam. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri akan mengangkat penanya selama 6 jam dari mencatat amal seorang hamba yang berbuat dosa. Jika dia menyesal dan memohon ampun kepada Allah atas dosa itu, maka malaikat itu tidak akan mencatatnya. Jika tidak, maka dosa itu akan dicatat sebagai satu dosa. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Namun hadis ini masih diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama hadis. Namun menurut Syekh Al-Albani, seorang ulama hadis kontemporer, hadis ini sanadnya hasan karena diriwayatkan oleh beberapa jalur lainnya. Di antaranya Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Al-Haythami berkata, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan syarat yang salah satunya dapat mereka percayai. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Abu Nu'aim menilai hadis ini gharib, yang berarti dia ikut melemahkan hadis ini. Karena kebiasaan ulama ketika mengatakan hadis itu gharib, asing, mereka mengisyaratkan bahwa hadis tersebut lemah atau dhaif. Meskipun demikian, mayoritas ulama hadis menilai hadis ini hasan dan memasukkannya ke dalam bab targhib wa tarhib dan fadailul a'mal, atau bagian dari motivasi untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta bagian dari keutamaan beramal dalam syariat Islam. Terlepas dari status hadisnya, memang jeda 6 jam dalam hadis ini terasa janggal. Karena perhitungan waktu 1 jam sama dengan 60 menit. Dan setiap menit terdiri dari 60 detik. Ini baru dikenal di zaman modern dan belum dikenal pada masa Nabi SAW. Maka perlu dipahami lagi apakah redaksi atau kalimat sa'ah yang diterjemahkan dengan jam dalam hadis ini maknanya jam seperti yang kita kenal di zaman modern. Dalam sejumlah hadis yang lain, lafaz sa'ah kadang hanya diterjemahkan dengan saat atau kurun waktu tertentu di siang hari atau kurun waktu di malam hari yang panjang pendeknya relatif. Misalnya, ketika menyebut keutamaan datang sholat Jumat di sa'ah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika diriwayatkan sa'ah dalam hadis sholat Jumat ini diterjemahkan saat, maka maknanya semakin problematik karena 6 saat itu susah didefinisikan karena pengertian saat menjadi terlalu lentur. Karena itulah sebagian ulama menafsirkan sa'ah dalam hadis sholat Jumat itu dengan menghitung waktu antara terbit matahari sampai waktu sholat Jumat dibagi 5. Ini adalah bentuk penafsiran untuk mengkompromikan definisi sa'ah secara bahasa dengan pembagian sa'ah oleh Nabi menjadi 5 bagian. Dalam konteks tertentu, kata sa'ah bisa juga diterjemahkan dengan kiamat. Dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang lain dinyatakan tanpa penjelasan 6 jam. Dan ini lebih bisa diterima oleh akal karena sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis dalam menyegerakan taubat. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat pencatat amal kebaikan percaya kepada malaikat pencatat dosa. Apabila seseorang hamba melakukan suatu amalan kebaikan, maka ditulis dengan 10 kali lipatnya. Dan apabila melakukan amalan dosa, maka ketika malaikat pencatat dosa ingin menulisnya, pencatat amal kebaikan mengatakan, tahanlah. Maka malaikat pencatat dosa menahannya tidak menulis. Dan apabila hamba itu minta ampun kepada Allah, maka dosanya tidak ditulis. Dan apabila diam saja, maka dosanya ditulis. Hadis riwayat
Jika diperhatikan dalam hadis Nabi SAW, penyebutan amalan dosa bersifat umum dan tidak dikhususkan atau disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini berarti bahwa dosa yang tidak dicatat oleh malaikat jika seorang hamba segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosanya, meliputi dosa kecil dan dosa besar. Bahkan termasuk dosa syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tersebut segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selama ajal belum menjemputnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Karena itu jika seorang muslim dan muslimah pernah berbuat dosa, baik kecil maupun besar, atau bahkan dosa yang paling besar sekalipun, maka ia hendaknya segera bertaubat. Tidak ada kata terlambat dalam bertaubat, karena pintu taubat selalu terbuka sampai matahari terbit dari barat. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini erat kaitannya dengan hadis tidak dicatatnya dosa oleh malaikat sebelum 6 jam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, karena pada siang hari Allah menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Demikian juga sebaliknya, di malam hari Allah menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari atau beberapa jam setelah melakukan dosa itu. Berbuat salah dan dosa merupakan sifat alami manusia yang sulit untuk dihindari. Namun bertaubat dari kesalahan dan dosa merupakan kewajiban yang harus dilakukan, bahkan harus disegerakan, sebagaimana perintah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Rasulullah SAW juga bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Disinilah kita bisa memahami sifat asal manusia itu adalah makhluk yang berbuat salah. Bahkan jika manusia tidak berbuat salah, dia bukan manusia, tapi malaikat. Tapi juga perlu dipahami, bukan berarti dengan demikian kita dianjurkan untuk berbuat dosa, tapi masalahnya adalah kewajaran berdosa bagi manusia. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari sempat khawatir menjelang meninggalnya karena menyimpan ilmu yang disampaikan Nabi kepadanya. Karena khawatir orang salah faham dengan pesan hadisnya. Dalam hal ini Abu Ayyub mengatakan, aku menyembunyikan dari kalian satu ilmu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Intinya adalah berdosa itu wajar bagi manusia. Yang terpenting adalah segera sesali dosa itu lalu dilanjutkan dengan taubat. Mengapa segera bertaubat? Menurut para ulama, ada beberapa alasan mengapa orang yang melakukan kesalahan dan dosa, bahkan juga yang tidak berbuat maksiat, harus segera bertaubat dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, pertama, kita tidak tahu kapan ajal itu akan tiba. Sementara ajal akan menghampiri manusia apabila tiba waktunya, tanpa sedikit pun dapat dimajukan atau diakhirkan. Karenanya setiap orang yang melakukan dosa wajib segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila ajal telah sampai di tenggorokan, maka pintu taubat telah ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat maksiat, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka lalu ia berkata, sungguh sekarang ini aku taubat, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, bagi mereka kami sediakan siksa yang pedih. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 18. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah dengan derajat sahih. Kedua,
perbuatan dosa merupakan perbuatan yang dapat membinasakan pelakunya. Karena bisa jadi Allah menyegerakan azabnya, sehingga setiap orang tidak boleh menunda taubat, melainkan wajib menyegerakannya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan, para ulama telah sepakat tentang wajibnya taubat, karena dosa-dosa itu membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, maka ia wajib segera bertaubat. Ketiga, orang yang melakukan dosa itu berada dalam kerugian yang besar, jauh dari rahmat Allah dan jauh dari keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah mengapa manusia itu sebenarnya adalah makhluk taubat. Dan itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Al-Quran Surah Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Wallahu a'lam.